Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Cinta, Kak Anin, dan juga Kak Rani. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu Bapa hingga hari ini. Kiranya Bapa Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Kau juga memberkati teman-teman kami Bapa yang sedang dalam pendidikan juga Bapa, kiranya Kau menyertai Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang mari kita pujikan pujian, mari kita bersukaria. Satu pujian lagi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Masuk firman ya, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Bapa hingga hari ini. Sebentar Bapa, kami akan masuk ke dalam firman-Mu. Kiranya Bapa Kau menyertai hati dan pikiran kami Bapa. Bapa, Kau juga memberkati pamong yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Bapa, semua firman-Mu berasal dari Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman kita bangkit berdiri untuk melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sebelum masuk firman, kita pujikan baca kitab suci.
Halo, adik-adik. selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan kita, dengan Kak Cinta. dengan Kak Adit. Hari ini kita akan sharing atau sedikit bercerita tentang firman Tuhan. Tentang apa, Kak? Hidup di tengah perbedaan. Oke, jadi siapkan kitab kalian di rumah masing-masing. Mari kita buka di 1 Korintus 10 ayat 22 sampai ke 33. Ayo, buka Alkitabnya dulu, Kakak tungguin. Oke, sudah buka semua? Di 1 Korintus 10 ayat ke-22 sampai ke 33. Mari kita baca. Mari kita baca bersama-sama, Kak. Ayat ke-22. Ayat ke-22. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena Dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Karena kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena memakan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Amin. Jadi berikut tentang firman Tuhan. Jadi bagaimana Kak Cinta soal keberagaman di tiap perbedaan itu? Maksudnya gimana, Kak? Jadi di sini Kak Cinta mau cerita dulu ya. Di dalam Korintus yang kita baca tadi sudah jelas bahwa berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh para pengikut Tuhan Yesus, Paulus sebagai penulis dari Korintus merasa prihatin dengan apa yang sedang terjadi. Korintus itu sebuah kota yang sangat bebas dan dipengaruhi berbagai macam kebudayaan. Di sini Paulus sudah memberi peringatan kepada orang-orang untuk tidak menyalahgunakan kebebasan yang dimiliki. Jadi firman ini mengajarkan kita untuk tidak menyakiti hati orang lain, baik keluarga atau teman kita. Yang harus dilakukan sebaiknya dilakukan untuk menolong, memberi atau berbagi kepada sesama kita. Jadi harus berhati-hati bila ingin melakukan sesuatu supaya kita tidak menyakiti hati sesama kita. Jadi berbagi itu seperti gimana, Kakak? Berbagi itu seperti kita mempunyai makanan. Benar. Tapi teman kita sedang dalam kesulitan untuk dalam gimana jelasin ya? Kita ulangi lagi. Jadi maksudnya berbagi itu kayak gimana Kakak ya? Berbagi itu kita bisa berbagi makanan atau minuman kepada teman-teman kita yang nggak punya. Gitu.
Jadi semisal aku punya makanan lebih, bisa aku bagian ke Kak Cinta atau ke teman-teman yang lain gitu ya? Boleh seperti itu. Gitu. Jadi di sini juga Paulus menjelaskan juga mengatakan tentang keseharian yang membuat mereka membatasi diri dengan orang lain. Paulus menggunakan kesempatan untuk mendapatkan aturan bagi orang Kristen bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus bertujuan untuk memuliakan Allah. Jangan sampai kita melakukan hal yang bertentangan tentang kemuliaan Allah. Meskipun kita boleh melakukan segala sesuatu dengan bebas maupun kita harus ingat bahwa tujuan itu harus baik. Jadi kita dikasih Tuhan pikiran, tangan, kaki, kita boleh melakukan segala sesuatu. Tapi ingat, segala hal sesuatu itu juga harus ada batasnya juga. Tetap harus bertanggung jawab ya Kak ya. Iya. Jadi kita punya tangan, ya menggunakan tangan itu dengan baik, ya dengan cara membantu temannya kesusahan atau menolong temannya. Kalau kita punya kaki, ya kita berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Dengar-dengar Kak Cinta punya satu game ya, atau satu tebak-tebakan ya? Oh iya. Gimana Kak? Gimana? Bisa jelasin nggak? Jadi di gambar ini nih, di gambar belakang nih. Gimana Kak? Nih di sini nih. Ya. Kan bisa tebak nggak apa ini? Apa ya kira-kira? Gambar yang kayak tempat ibadah apa ini Kak ya? Bener nih, tempat ibadah nih. Tapi apa ya? Kak Adit bisa tebak nggak? Apa ya ini ya? Kayaknya aku pernah dengar gereja Kak ya? Wah benar, ini gereja ini adalah tempat ibadah untuk agama Kristen dan Katolik. Oke. Selanjutnya, nih tempat ibadah lagi nih, tapi apa nih? Tebak dulu. Kayaknya familiar di daerah rumah-rumah kita ya Kak ya? Banyak banget di perumahan. Apa ini? Oh ya ini masjid. Benar banget. Itu tempat ibadahnya agama Islam. Oke. Kemudian ini tempat ibadah apa lagi Kak ya? Ini tempat ibadah, tapi biasanya lebih umumnya ada di Pulau Bali nih. Wah, Bali. Tahu siapa tuh? Pantai berarti Kak? Bukan. Bukan Kak. Bukan pantai berarti? Bukan. Bukan bedugul juga? Bukan Kak, ini tempat ibadah. Oh ini pura Kak ya? Benar banget. Ini pura. Tempat ibadahnya agama Hindu. Biasanya banyak ada di Pulau Bali. Oke. Selanjutnya ini tempat ibadah apa Kak ya? Ini tempat ibadah lagi sih, tapi apa ya? Vihara. Bener banget. Ini tempat ibadah agama Buddha. Tuh. Oh, jadi di Indonesia kan ada 5 agama ya Kak ya? Iya, ada 5 nih. Ada agama Kristen, ada Katolik, ada Islam, ada Hindu, dan ada Buddha. Jadi ya pasti kita mempunyai teman-teman ataupun di sekolah ataupun di tempat lingkungan sekitar rumah kan pasti punya teman-teman yang beragama yang berbeda. Mungkin ada yang Islam yang di Indonesia sebagai mayoritas, mungkin juga ada beberapa teman-teman kita yang di Hindu ataupun Buddha. Kita juga sebagai umat Tuhan juga istilahnya harus saling mendukung dan menolong mereka meskipun mereka kesusahan atau mendorong sepeda yang bocor atau yang kehabisan bensin. Mungkin kita bisa bantu untuk mendorongnya mereka agar sampai ke tempat pom bensin ataupun tempat untuk tambal ban gitu ya Kak ya. Ya, jadi kita harus saling istilahnya tolong menolong terus juga toleransi juga Kak ya. Iya benar jadi gitu. Sudah. Ya sekian dari firman kami ya. Sampai bertemu minggu depan. Dadah, sampai jumpa. Tuhan Tuhan berkati. Kita mau persembahan, kita pujikan satu pujian Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta segala bangsa, segala
Mari adik-adik kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin seluruh kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberi hikmat dan kebijaksanaan sehingga orang tua kami dengan penuh kesabaran boleh membimbing kami sampai kami dewasa. Berkati orang tua kami dalam segala sesuatunya sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan kami. Kami juga berdoa Bapa untuk sekolahan kami, kiranya Tuhan berikan kepandaian, kecerdasan, kerajinan, semangat kami dalam kami belajar, dan mampukan kami untuk menguasai semua pelajarannya dengan baik, dan kami boleh memperoleh nilai-nilai yang bagus dan menyelesaikan sekolah kami dengan tepat. Sehingga kami boleh menjadi kemuliaan Tuhan melalui studi kami. Kami juga berdoa Bapa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kakak-kakak Pamong yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan berikan hikmat sehingga mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan sendiri yang boleh berkarya melalui kami, menjadikan kami anak-anak yang hebat. Berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, sehingga kedamaian boleh selalu ada pada bangsa dan negara kami ini. Kami akhiri Bapa ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah, kita pujikan dulu Akuan AGKJW.